Ini kabar gembira. Nah, kalau begini tawaran yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin masih durhaka kepada Allah? Rindu kita menuju Allah? Rindu kita meramaikan musalla kita ini? Rindu kita hadir setiap guru kita datang? Rindu kita bersedekah? Rindu kita baca Quran? Rindu kita berzikir? Buktikan itu. Kalau itu kita buktikan selagi hayat di kandung badan, itulah yang akan menjamin kita layak menjadi orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tidak melarang dunia kepada kita, tetapi Nabi juga mengingatkan hati-hati dengan dunia itu. Tidak dilarang tapi hati-hati. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi SAW? Suatu kali kata Abdullah ibnu Mas'ud, kami dan sahabat yang lain memasuki rumah Nabi. Ketika Nabi terbangun dari tidurnya, kami melihat bekas tempat tidur Nabi berbekas di punggung Nabi. Umar dan sahabat yang lain menangis. Seorang presiden, seorang Nabi yang termulia, tidurnya di atas dipan yang kemudian berbekas tempat tidurnya di punggung Nabi SAW. Apakah Nabi itu miskin? Tidak. Nabi menunjukkan kesederhanaan kepada umatnya. Bukan berarti Nabi miskin. Nabi itu Nabi yang kaya raya. Istrinya juga saudagar kaya raya. Sahabat-sahabat di sekitarnya orang-orang kaya. Bukan Nabi itu miskin. Tapi Nabi tidak mengajarkan nilai dunia kepada umatnya, agar jangan tertipu, jangan terkecoh, jangan mabuk dengan dunia, jangan sibuk pada dunia, lupakan surga yang abadi untuk dijanjikan Allah kepada mereka. Tidak itu. Tapi mereka, Rasulullah hanya mengajarkan. Apa kata sahabat yang lain? Aja'allaka wita'an ya Rasulullah. Izinkan kami membuatkan engkau kasur yang ampuh, dipan yang bagus. Kami hibah melihatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Ya Ibnu Umar. Ya. Lalu muncul hadis Nabi. Apa kata Nabi? Mali. Wa mali kata Nabi. Wa mali dunya ma ana fid dunya illa karaki. Istazalla tahta asy-syajarah summa raha wa taraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah dunia ini bagi diriku atau bagi kita semua, kata Nabi SAW, kecuali ibarat seorang yang menunggangi kendaraannya dengan kencang. Ketika kendaraannya itu capek, ontanya itu capek, kudanya itu capek. Zaman dulu kendaraan itu adalah onta dan kuda, ya kan? Zaman sekarang apa kendaraannya? Macam-macam merek mobilnya. Habis bensinnya istirahat nggak dia? Atau ketika bensinnya mau habis, isi minyak nggak? Ketika dia capek nyetir mobilnya, berhenti nggak? Berhenti juga kita. Kita juga akan berhenti di perjalanan panjang itu. Summa raha wa taraka. Kemudian dia istazalla tahta syajarah. Nah, bahasanya begini. Dia bersandar di sebuah pohon. Dia menjulurkan kakinya ke depan, melepaskan letih dan penatnya. Setelah letih dan penatnya itu selesai dan habis, kemudian dia lanjutkan kendaraannya. Dia istirahat sejenak untuk menuju perjalanan panjang yang akan dilanjutkan berikutnya. Dunia ini kata Nabi hanya ibarat kita berhenti di sebuah pokok kayu untuk istirahat. Berapa lama kita istirahat? Sebentar. Perjalanan kita masih panjang. Dunia ini adalah tempat seperti istirahatnya kita. Istirahat dalam makna apa? Istirahat yang tidak melupakan Allah. Bukan istirahat semuanya full berhenti beribadah. Tidak begitu maknanya. Singkatnya waktu dunia yang digambarkan oleh Nabi SAW. Sementara perjalanan kita masih panjang. Dan panjang sekali sampai kepada ending terakhirnya. Surga atau neraka. Ya. Kita mau yang atau surga saja? Pakai atau surga saja? Berarti tujuan kita hanya surga saja, tidak pakai atau? Oh, hebatnya luar biasa. Ya kan? Ini mau semuanya di surga, sanak pemilih juga di surga, suami juga di surga. Ibu pastikan suami yang hadir, suami ibu hadir di sini. Siapa yang gak hadir suaminya? Yang meninggal jangan disuruh hadir pula tuh.
Ini udah meninggal, mau disuruh hadir juga malam ini. Takutnya yang sudah hadir ini nggak hadir lagi. Hah? Pulkam. Pulang kampung sebenarnya atau pulang kampung sebentar? Ya Bapak Ibu. Tapi bagi ibu yang sudah hadir, bersedihlah kalau suaminya belum hadir malam ini. Ya, Bapak juga yang dekat-dekat sini aja ibu-ibu hadir. Karena kita ingin satu paket nanti di surga. Ingin bertemu bersemuanya dalam satu jamaah lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini bertemu di surga Allah. Ini tujuan kita. Berarti tujuan kita adalah surga. Tak ada satupun yang bercita-cita kepada neraka Allah, tidak ada. Semua kita insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka singkatnya kehidupan ini membuat kita harus berpikir. Jangan sampai kita mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok ketika kita sudah dikembalikan kepada Allah, di saat itulah kita tercengang. Oh ternyata hidup saya sebentar ya Allah. Oh ternyata hari ini saya dibalasi ya Allah. Oh ternyata hari ini azabmu nyata ya Allah. Oh ternyata orang-orang yang saleh mendapatkan surga ya Allah. Jangan nanti terbelalak mata kita di sana sebelum kita hari ini menyadari diri akan pentingnya bekal yang kita persiapkan. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau digambarkan Nabi seperti pengendara yang berjalan dengan kendaraan yang kencang kemudian istirahat, kira-kira dalam musafirnya kita butuh persiapan nggak? Persiapan. Saya di Pekanbaru ke sini, saya servis dulu nggak mobil saya? Servis dulu, cek remnya, lihat dulu bensinnya, semuanya, cek angin bannya seimbang atau tidak. Sampai segitu rapinya kita mempersiapkan perjalanan dunia kita. Kenapa kita persiapkan dengan rapi? Karena Bapak Ibu tak ingin bermasalah di perjalanan. Ya, tidak ingin terjadi ketidaknyamanan pada keluarga yang kita bawa dalam musafir kita. Begitulah kita serius untuk mempersiapkan perjalanan singkat. Padahal saya nggak lama di Padang ini. Besok insya Allah hari Ahad kembali lagi ke Pekanbaru. Singkat sekali perjalanan itu, tetapi sudah disiapkan dengan energi yang kuat agar nyaman menikmati sebuah proses perjalanan. Kenapa perjalanan panjang kita menuju akhirat, yang di situ tidak lagi kesempatan kembali kepada dunia, kita tidak siapkan dengan sebaik mungkin? Disinilah kerugian orang-orang yang lalai karena dunia. Mereka menyesal pada akhirnya ketika singkatnya waktu pada dunia tidak dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin persiapan kita. Bapak Ibu, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cukup bokal? Lah cukup bokal kapai? Belum lagi. Ya, apakah kemudian sebentar lagi kita akan pergi? Bisa jadi. Bekalnya sudah cukup? Kapan hari cukup kan? Tapi masya Allah di kampung Jawa ini insya Allah bekalnya makin cukup. Dulu saya ngisi di sini jamaahnya cuma berapa ya? Belum selama ini. Sekarang sudah ada AC. Tinggalnya sampai keluar. Besok musola ini mungkin diperlebar sampai ke sana. Atau dinaikin ke atas. Siap nggak Pak? Artinya apa? Daya tampungnya makin tak muat lagi. Ini pertanda bahwa kita ini makin siap untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap mendapatkan basyirahnya Allah, siap mendapatkan basyirahnya Allah, dan tidak ingin masuk kepada nazirahnya Allah. Karena Allah sudah ingatkan, ada dua di antara tugas Rasul yang utama itu, yakni basyirah wa nadhira, menyampaikan berita gembira tentang surga yang dijanjikan dan mengingatkan berita yang sangat mengerikan tentang neraka yang sangat kita takuti. Dua ini disampaikan Rasulullah kepada kita. Nah, kita ingin masuk dalam mana? Basyirah atau nadhira? Kalau kita sudah terperingatkan dengan semua dakwah yang disampaikan guru kita, kita berbenah diri untuk beramal, kemudian kita siapkan bekal kita. Insya Allah surga yang nikmat itu layak untuk kita dapatkan. Surga itu nikmat, nggak pernah terbayang. La ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatira ala qalbil basar. Surga itu nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terbetik di hati. Seperti apa surga itu? Walaupun ayat Allah ada yang menjelaskan, itu baru gambaran saja, belum hakikat yang sebenarnya seperti apa, itu kita belum tahu. Karena kita belum masuk ke surga itu. Kita pun belum mati, cuma diberikan gambaran saja, sudah sangat begitu luar biasa. Bagaimana gambaran surga itu? Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Apa kata Allah?
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Beri kabar gembira, semua siapa saja dari kalangan perempuan atau laki-laki atau perempuan yang beramal saleh, annalahum jannat, bagi mereka itu mendapatkan surga atau surga. Satu surga atau banyak surga? Banyak surga. Ya. Apalagi nanti wanita yang salehah akan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Menjaga salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, menjaga harta suaminya. Insyaallah ibu akan masuk surga dari pintu manapun ibu inginkan. Mau enggak, Bu? Mau enggak? Syaratnya apa tadi yang pertama? Jaga salat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluan, yang keempat iya loh. Ikon ndak bahalo ke masuk suami pulangnya melala. Tuh melala. Raun-raun. Kalau ibu raun-raun sampaikan suami itu membuat teh seorangnya ngomel-ngomel, ibu tak dapat ridho. Tapi kalau suami itulah paham lah nyeri itu senyata. Ya dulu suami itu nanti dosa. Ibu-ibu, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga-surga layak untuk kita. Annalahum jannat tajri min tahtihal anhar. Rumah kita di dunia ini ada rumah cantik, di sekitarnya ada sungai yang indah, pemandangan yang indah di tepi sungai itu. Kira-kira nyaman enggak ibu bapak tinggal di rumah itu? Apalagi kemudian apapun yang diinginkan fasilitasnya ada, buah-buahannya enak semuanya, fasilitasnya apa yang diinginkan ada. Masya Allah. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa, ketika diberikan kepada mereka hidangan dari buah surga, apa kata penduduk surga? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah ini sudah ada di dunia dulu ya Allah. Iya. Kalian sudah lihat durian di dunia? Iya, rambutannya juga ada di dunia, manggisnya juga ada juga. Buah apa ada di dunia, tapi tak rasanya tak sama. Sanggup makan durian 2 buah 1 orang. Jangan orang yang kolesterol makan durian banyak. Iya, Pak. Nggak bisa. Secandu-candunya makan durian itu tak sanggup banyak. Kenapa? Mudaratnya sudah terjadi. Makan durian ada mudaratnya. Tapi makan buah di surga tak ada mudarat. Coba Bapak Ibu makan durian tadi 2-3 orang bawa ke mushola nih sholat, sedang takbiratul ihram Allah. Mabuk tak orang sambil? Hilang khusyuk sholat orang dibuatnya. Nikmat durian dunia ada kekurangannya, tapi nikmatnya buah di akhirat tak ada kekurangannya. Seberapa aja yang kita inginkan ada, Masya Allah. Walaupun jenis buahnya sudah ada, tapi rasanya tak sama. Itu nikmatnya surga. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka ada pasangan-pasangan yang mutahharah, suci. Masya Allah tuh. Bu, tak usah risau. Ya, bahkan kalau orang pun tak dapat jodoh di dunia, karena Allah takdirkan begitu, memang tak ada jodohnya, besok di surga dapat jodoh enggak? Dapat. Siapa yang mengatakan? Allah. Walahum fiha azwaj. Bagi mereka ada pasangan-pasangan yang suci, ibu-ibu wanita yang suci, Masya Allah. Tak tua-tua, tetap muda, wajahnya gagah, bapak-bapaknya seperti Nabi Yusuf semuanya, Masya Allah.
Coba bercampur di rumah bekola model Nabi Yusuf awahan. Ya. Kini enggak Pak, tapi besok di surga wajah kita ya seperti gagah Nabi Yusuf semuanya laki-laki ini. Masya Allah. Ya Bu. Allah ya karim. Kali ngomong. Yusuf kini Pak ada kalian, ya kan? Karena nama Yusuf. Bapak Ibu muliakan Allah. Nanti badan kita seperti besarnya Nabi Adam yang laki-laki, yang perempuan seperti Siti Hawa. Nabi Adam tuh 60 hasta ke langit. Ya kan? Berapa tuh? Tingginya. 60 hasta ke langit itu, 60 hasta itu berapa meter? Ya kan? Kalau Siti Hawa 40 hasta ke langit tingginya. Seperti apa tuh tingginya? Nah, usah dibayangkan lah. Ya Bapak Ibu. Nah, azwajun mutahharah, semua wanita-wanita di surga itu nanti Bapak Ibu, apa kata ulama tafsir mengatakan mutahharatun ini tafsirnya adalah tahurun minal haid wan nifas wal wilada. Wanita-wanita di surga besok suci dari haid, suci dari nifas, suci dari wilada. Jadi besok ibu-ibu tak ada lagi melahirkan. Jadi pikirlah besok mengandung kami beli Ustaz. Dah. Aduh ngandung lah. Maka di dunia seluruhnya beranak di Allah. Banyak anak Allah makin sayang didik kepada surga itu makin hebat. Maka wanita-wanita dulu banyak anaknya, makin sehat dia. Aduh bidan lah Pak. Dokter tak ada lah. Tak ada profesi-profesi itu lagi dok. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Tahurun minal haid. Haid tak ada lagi. Nifas tak ada, wilada tak ada. Suci. Selalu bahasanya perawan. Hurun ain. Ya, bidadari-bidadari yang menunjukkan mata dan selalu perawan. Itu bahasa Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi ibu yang sudah tua-tua ini usah pula cemas. Kami kalau tua Ustaz, leka masuk surga. Masuk surga boleh apa kan? Mudah boleh. Ya. Hidung kami pesek, biarlah pesek di dunia, besok di akhirat mancung satu aja. Ya. Maka jangan sedih lah dibantu tubuh lah kini. Dia aku ampunan dan apa kok? Dan hitam kalian si orang kok putih. Enggak usah dipikirkan itu. Allah tak lihat ini sekarang. Besok semuanya satu wajah dalam bentuk ketampanan. Ya kan? Tampan semuanya, cantik semuanya. Masya Allah. Bayangkan tahurun minal haid wal nifas wal wilada. Hebat dia itu. Ada orang bertanya kamu, jadi besok ada toilet di surga? Tidak ada toilet. Toilet ditanya. Jadi yang awak makan tu kamu apa Isa? Ini makan tahu hijau. Tidak ada toilet di batu. Menjadi keringat yang lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Ya. Jadi besok dan kita makan dan kita minum jadi keringat, tak ada jadi buangan ke belakang. Jadi nikmat semuanya harum daripada minyak kasturi. Nah, gini cuy boleh keringnya apa bonara. Ya, api boleh. Boleh keringnya banyak dosa deh. Ya Bapak Ibu, jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Nah, kalau begini tawaran yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin masih durhaka kepada Allah? Rindu kita menuju Allah? Rindu kita meramaikan musalla kita ini? Rindu kita hadir setiap guru kita datang? Rindu kita bersedekah? Rindu kita baca Quran? Rindu kita berzikir? Buktikan itu. Kalau itu kita buktikan selagi hayat di kandung badan, itulah yang akan menjamin kita layak menjadi orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.